Saya Ripa Nurul Hidayah. Saya Selvia Ayu Lestari. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang yang terjadi di daerah Jawa. Perang ini terjadi pada tanggal 20 Juli 1825 dengan tokoh utamanya adalah Pangeran Diponegoro sendiri. Latar belakang dari perang ini sendiri adalah memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa khususnya Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah kolonial terhadap pemerintah lokal tidak jarang mempertajam konflik yang sudah ada dan dapat melahirkan konflik baru di kerajaan. Sementara itu, kehidupan sosial kemasyarakatan terdapat jurang pemisah antara rakyat dan penggawa kerajaan, sehingga sering menimbulkan kekacauan. Dalam suasana penderitaan rakyat dan kekacauan itu, tampil seorang bangsawan, putra Sri Sultan Hamengkubuwana III, yang bernama Raden Mas Ontowiryo atau lebih dikenal dengan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merasa sedih dengan melihat masuknya budaya barat yang tidak sesuai, serta merasa tidak terima melihat penderitaan rakyat dan kekejaman dan kelicikan bangsa Belanda. Sejak tahun 1823, Simset diangkat sebagai residen di Yogyakarta. Tokoh Belanda ini dikenal sebagai tokoh yang sangat anti terhadap Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu, Simset bekerjasama dengan Patih Danurejo berusaha menyingkirkan Pangeran Diponegoro dari istana Yogyakarta. Pada suatu hari di tahun 1825, Simset dan Patih Danurejo dalam rangka membuat jalan baru memerintahkan anak buahnya untuk memasang anjir, pancang atau patok. Secara sengaja, pemasangan anjir ini melewati perkarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabut anjir tersebut. Kemudian Patih Danurejo memerintahkan memasang kembali anjir-anjir itu dengan dijaga pasukan Macana, pasukan pengawal Kapatihan. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti anjir atau patok-patok itu dan digantikannya dengan tombak-tombak mereka. Berawal dari insiden anjir inilah meletus perang Diponegoro. Kala itu tanggal 20 Juli 1825 sore hari, rakyat Tegalrejo berduyun-duyun berkumpul di dalam Tegalrejo dengan membawa berbagai senjata seperti padang, tombak, lembing, dan lain-lain. Mereka menyatakan setia kepada Pangeran Diponegoro dan mendukung perang melawan Belanda. Belanda datang dan mengepung dalam Tegalrejo. Pertempuran sengit antara pasukan Diponegoro dengan serdadu Belanda tidak dapat dihindarkan. Tegalrejo di bumi hangus. Dengan berbagai pertimbangan, Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkir ke arah selatan di Bukit Selera. Pangeran Diponegoro adalah pemimpin yang tidak individualis. Beliau sangat memperhatikan keselamatan anggota keluarga dan anak buahnya. Sebelum melanjutkan perlawanan, Pangeran Diponegoro harus mengungsikan anggota keluarga, anak-anak, orang-orang yang sudah lanjut usia ke Dekso, daerah Kulon Progo. Untuk mengawali perlawanan terhadap Belanda, Pangeran Diponegoro membangun benteng pertahanan di Gua Selarong. Dalam memimpin perang Pangeran Diponegoro mendapat dukungan luas baik masyarakat, para pegawai penguasa kerajaan, dan para bupati. Tercatat 15 dari 29 pangeran dan 41 dari 88 bupati bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro. Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa khususnya di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah kolonial terhadap pemerintahan lokal tidak jarang mempertajam konflik yang sudah ada dan atau dapat melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Hal ini juga terjadi di Surakarta dan Yogyakarta. Campur tangan kolonial itu juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang sudah lama di keraton, bahkan melahirkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minum-minuman keras. Dominasi pemerintahan kolonial juga telah menempatkan rakyat sebagai objek pemasaran, sehingga semakin menderita.
Pada waktu itu, pemerintahan kerajaan mengizinkan perusahaan asing menyewa tanah sawah untuk kepentingan perusahaan. Pada umumnya, tanah itu disewa dengan penduduknya sekaligus. Akibatnya, para petani tidak dapat mengembangkan hidup dengan pertaniannya, tetapi justru menjadi tenaga kerja paksa. Rakyat tetap hidup menderita. Perubahan pada masa Pandercapellen juga menimbulkan kekecewaan. Beban penderitaan rakyat itu semakin berat karena diwajibkan membayar berbagai macam pajak seperti A. Welat-welit, B. Pengawang-awang, C. Pencumpling, D. Pajigar, E. Penyongket, F. Bekti. Sementara itu, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan terhadap jurang pemisah antara rakyat dan penggawa kerajaan dan perbedaan status sosial antara rakyat pribumi dengan kaum kolonial. Adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, antara rakyat dan kaum kolonial sering menimbulkan kelompok-kelompok yang tidak puas sehingga sering menimbulkan kekacauan. Dalam suasana penderitaan rakyat dan kekacauan itu tampil seorang bangsawan, putra Sultan Hamengkubuwana III yang bernama Raden Mas Ortowiryo atau lebih terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merasa tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat dan kekejaman serta kelicikan Belanda. Pangeran Diponegoro merasa sedih dengan menyaksikan masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya timur. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro berusaha menentang dominasi Belanda yang kejam dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Tanggal 20 Juli 1825 meletuslah Perang Diponegoro. Sejak tahun 1823, Smithsart diangkat sebagai residen di Yogyakarta. Tokoh Belanda ini dikenal sebagai tokoh yang sangat anti terhadap Pangeran Diponegoro. Oleh karena itu, Smithsart bekerja sama dengan Patih Danurejo berusaha menyingkirkan Pangeran Diponegoro dari istana Yogyakarta. Pada suatu hari di tahun 1825, Smithsart dan Patih Danurejo dalam rangka membuat jalan baru memerintahkan anak buahnya untuk memasang anjir atau pancang. Secara sengaja pemasangan anjir ini melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo tanpa izin. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabuti anjir tersebut. Kemudian, Patih Danurejo memerintahkan memasang kembali anjir-anjir itu dengan dijaga pasukan Macana. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti anjir itu dan digantikannya dengan tombak-tombak mereka. Kala itu, tanggal 20 Juli 1825 sore hari, rakyat Tegalreja berduyun-duyun berkumpul di dalam Tegalreja dengan membawa berbagai senjata seperti pedang, tombak, lembing, dan lain-lain. Mereka menyatakan setia kepada Pangeran Diponegoro dan mendukung perang melawan Belanda. Belanda datang dan mengepung dalam Tegalreja. Pertempuran sengit antara pasukan Diponegoro dengan serdadu Belanda tidak dapat dihindarkan. Tegalreja di bumi hangus. Dengan berbagai pertimbangan, Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkirkan ke arah selatan ke Bukit Selarong. Pangeran Diponegoro adalah pemimpin yang tidak individualis. Beliau sangat memprihatinkan keselamatan anggota keluarga dan anak buahnya. Sebelum melanjutkan perlawanan, Pangeran Diponegoro harus mengungsikan anggota keluarga, anak-anak, dan orang-orang yang sudah lanjut usia ke Dekso atau daerah Kulon Progo. Untuk mengawali perlawanannya terhadap Belanda, Pangeran Diponegoro membangun benteng pertahanan di Gua Selarong. Dalam memimpin perang ini, Pangeran Diponegoro mendapat dukungan luas baik masyarakat, para punggawa kerajaan, dan para bupati. Tercatat 15 dari 29 pangeran dan 41 dari 88 bupati bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Dari Selarong, Pangeran Diponegoro menyusun strategi perang. Dipersiapkan beberapa tempat untuk markas komando cadangan. Kemudian,
Pangeran Diponegoro menyusun langkah-langkahnya yaitu 1. Merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. 2. Mengirim kurir kepada para bupati atau ulama agar mempersiapkan peperangan melawan Belanda. 3. Menyusun daftar nama bangsawan, siapa yang sekiranya kawan dan siapa lawan. 4. Membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi beberapa mandala perang dan mengangkat para pemimpinnya. Pangeran Diponegoro telah membagi menjadi 16 mandala perang. Misalnya, Yogyakarta dan sekitarnya di bawah komando Pangeran Adinegoro diangkat sebagai patih dengan gelar Suryenglogo. Bagelen diserahkan kepada Pangeran Suryokusumo dan Tumenggung Reksoprojo. Perlawanan di daerah Kedu diserahkan kepada Kiai Muhammad Anfal dan Mulyo Sentiko. Bahkan, di daerah Kedu, Pangeran Diponegoro juga mengutus Kiai Hasan Besari mengobarkan perang Sabil untuk memperkuat pasukan yang telah ada. Pangeran Abu Bakar didampingi Pangeran Muhammad memimpin perlawanan di Lowanu. Perlawanan di Kulon Progo diserahkan kepada Pangeran Adisuryo dan Pangeran Sumonegoro. Yogyakarta bagian utara dipimpin oleh Pangeran Joyokusumo. Yogyakarta bagian timur diserahkan kepada Suryonegoro, Somodiningrat, dan Suronegoro. Perlawanan di Gunung Kidul dipimpin oleh Pangeran Singosari. Daerah Plere dipimpin oleh Kerto Pengasalan. Daerah Pajang diserahkan kepada Warsokusumo dan Mertoloyo. Dan daerah Sukowati dipimpin oleh Tumenggung Kertodirjo dan Mangunegoro. Gowong dipimpin oleh Tumenggung Gajah Pernolo. Langon dipimpin oleh Pangeran Notobroto Projo. Serang dipimpin oleh Pangeran Serang. Dalam pimpinannya, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi atau Paman Pangeran Diponegoro Ali Basyah Sentot Prawidirjo sebagai Panglima Muda dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. Nyi Ageng Serang yang sudah berusia 73 tahun bersama cucunya RM Papak bergabung bersama pasukan Pangeran Diponegoro. Nyi Ageng Serang sejak remaja sudah anti terhadap Belanda dan pernah membantu ayahnya penembahan Serang untuk melawan Belanda. Pada tahun-tahun awal, Pangeran Diponegoro mengembangkan semangat perang Sabil. Perlawanannya berjalan sangat efektif. Secara umum dapat dikatakan pasukan Pangeran Diponegoro mendapatkan banyak kemenangan. Beberapa pos pertahanan Belanda dapat dikuasai untuk memperkokoh kedudukan Pangeran Diponegoro. Oleh para ulama dan pengikutnya, ia dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sultan Abdul Hamid Hero Cokro. Perlawanan Pangeran Diponegoro terus meningkat. Beberapa pos pertahanan Belanda dapat dikuasai. Pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur meluas ke Madiun, Magetan, terus ke Kediri dan sekitarnya. Perang yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro telah mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Oleh karena itu, Perang Diponegoro sering dikenal dengan Perang Jawa. Semua kekuatan dari rakyat, bangsawan, dan para ulama bergerak untuk melawan kekejaman Belanda. Beberapa komandan tempur dikirim ke berbagai daerah pertempuran. Misalnya, Letkol Clarence dikirim ke Tegal dan Pekalongan. Kemudian Letkol Diel ke Banyumas. Jenderal de Kock sebagai pemimpin perang Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Untuk menambah kekuatan Belanda juga didatangkan bantuan tentara Belanda dari Sumatera. Belanda berusaha menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Pangeran Diponegoro. Sasaran pertama Belanda yaitu pos pertahanan Pangeran Diponegoro di Gua Selarong.
Tanggal 4 Oktober 1825, pasukan Belanda menyerang pos tersebut, tetapi ternyata pos Gua Selarong sudah kosong. Ini memang sebagai bagian strategi Pangeran Diponegoro. Pos pertahanan Diponegoro sudah dipindahkan ke Dekso di bawah pimpinan Ali Basyah Sentot Prawidirjo. Pada tahun 1826, pasukan Ali Basyah Sentot Prawidirjo ini berhasil mengalahkan tentara Belanda di daerah bagian barat. Sementara itu, di Gunung Kidul, pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Singosari juga mendapatkan berbagai kemenangan. Benteng pertahanan Belanda di Prambanan juga berhasil diserang oleh pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Tumenggung Suronegoro. Plered sebagai pos pertahanan Diponegoro juga sering mendapatkan serangan Belanda, namun dapat dipertahankan oleh pasukan Diponegoro di bawah Kertopengasalan. Dengan strategi benteng stesel, sedikit demi sedikit perlawanan Diponegoro dapat diatasi. Dalam tahun 1827, perlawanan Diponegoro di beberapa tempat berhasil dipukul mundur oleh pasukan Belanda. Misalnya di Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Magelang. Masing-masing tempat dihubungkan dengan benteng pertahanan. Di samping itu, Magelang dijadikan pusat kekuatan militer Belanda. Dengan sistem benteng stesel, ruang gerak pasukan Diponegoro dari waktu ke waktu semakin sempit. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap. Tetapi perlawanan rakyat masih terjadi di beberapa tempat. Pasukan Diponegoro di Banyumeneng harus bertahan dari serangan Belanda. Di Rembang di bawah ini pimpinan Raden Tumenggo Aryo Sosrodilogo, rakyat mengadakan perlawanan di daerah Rajegwesi. Namun, perlawanan di Rembang dapat dipatahkan oleh Belanda pada bulan Maret 1828. Sementara itu, pasukan Diponegoro di bawah Sentot Prawidirjo justru berhasil menyerang benteng Belanda di Nanggulan atau daerah Kulon Progo sekarang. Dalam penyerangan ini berhasil menewaskan Kapten Ingen. Peristiwa penyerangan benteng di Nanggulan ini mendapat perhatian para pemimpin tempur Belanda. Pasukan Belanda dikonsentrasikan untuk mendesak dan mempersempit ruang gerak pasukan Sentot Prawidirjo dan kemudian mencoba untuk didekati agar mau berunding. Ajakan Belanda ini berkali-kali ditolaknya. Belanda kemudian meminta bantuan kepada Arya Prawirodiningrat untuk membujuk Sentot Prawidirjo. Pertahanan hati Sentot Prawidirjo pun luluh dan menerima ajakan untuk berunding. Pada tanggal 17 Oktober 1829 ditandatangani perjanjian Imogiri antara Sentot Prawidirjo dengan pihak Belanda. Isi perjanjian itu adalah 1. Sentot Prawidirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. 2. Pasukan Sentot Prawidirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai komandannya. 3. Sentot Prawidirjo dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai sorban. 4. Sebagai kelanjutan perjanjian itu, maka tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawidirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Pangeran Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Namun, pasukan di bawah komandan Diponegoro terus berjuang mempertahankan tanah tumpah darahnya. Pasukan ini bergerak dari pos yang satu ke pos yang lain. Belum ada tanda-tanda perlawanan Diponegoro mau berakhir. Belanda kemudian mengumumkan kepada halayak pemberian hadiah sejumlah 20.000 ringgit bagi siapa saja yang dapat menyerahkan Pangeran Diponegoro baik dalam keadaan hidup maupun mati. Tetapi nampaknya tidak ada yang tertarik dengan